Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah hari Minggu, beribadah Minggu di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semua. Baik hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu, Roh Kudus tuntun agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran-Mu sendiri, sesuai dengan kebenaran berdasarkan kitab suci, dan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan sendiri. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya di rumah masing-masing, biar setiap orang dituntun untuk mendengar dengan baik, mengerti dengan jelas, memahami makna dan pesan firman Tuhan ini, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Agar kami semua berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk khotbah hari ini adalah dari Injil menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bacaan tadi, perikop tadi itu mengandung minimal 6 pernyataan atau 6 hal. Hal yang pertama dalam bacaan kita tadi adalah pertanyaan Yesus, siapakah aku? Dan jawaban murid-muridnya. Hal yang kedua adalah pernyataan Yesus bahwa Petrus adalah batu karang. Dan di atas batu karang itulah Yesus mendirikan jemaatnya. Hal yang ketiga ialah bahwa alam maut tidak akan mampu menguasai jemaatnya. Hal yang keempat ialah bahwa kepada Petrus Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Hal yang kelima ialah bahwa apapun yang Petrus ikat di dunia terikat di surga. Dan apa yang Petrus lepaskan di dunia terlepas di surga. Dan yang keenam ialah bahwa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Nah, kalau saya atau kita mau memahami perikop ini secara menyeluruh, minimal 6 hal ini harus kita jabarkan lebih jauh. Dan itu minimal harusnya paling tidak menurut saya 3 kali khotbah serial. Tidak cukup hanya 1 kali khotbah. Apalagi ada ayat-ayat yang seolah-olah kontroversi penafsirannya. Tapi buku Almanak Kristen Indonesia Baki 2020 dari PGI memilih perikop ini tapi mengutamakan tema begini. Temanya begini,
Allah membaharui gereja agar menjadi berkat bagi dunia. Jadi, walaupun bacaan ini mengandung paling tidak 6 kekayaan tadi, tapi yang dipilih oleh jadwal khotbah kita hari ini adalah bahwa masalahnya adalah bagaimana gereja membaharui diri untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi sesama. Maka menurut saya dari 6 hal tadi, maka cukup 2 hal saja yang mengacu kepada tema ini. Hal yang pertama, yaitu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, siapa aku? Dan jawab murid-murid. Dan yang kedua adalah, kenapa Yesus melarang murid-muridnya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun juga. Nah, kalau kita perhatikan kaitan perikop kita dengan perikop sebelum dan sesudahnya, jelas bahwa ini sudah mendekati bagian akhir dari hidup dan pelayanan Yesus di dunia ini. Dan itu ketegangan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi makin memuncak. Permusuhan kepada Yesus makin meningkat. Lalu dikatakan Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi adalah wilayah di luar Galilea. Wilayah Galilea itu dikuasai oleh Herodes Antipas. Tapi Kaisaria Filipi di luar wilayah Galilea dan dikuasai oleh yang disebut Filipus Tetrarch. Tidak usah dihafal namanya. Dan Kaisaria Filipi itu justru penduduknya mayoritas bukan orang Yahudi. Di Kaisaria Filipi itu justru orang-orang yang bukan Yahudi lebih banyak. Jadi seolah-olah Yesus mengundurkan diri ke Kaisaria Filipi. Supaya apa? Supaya dia dengan tenang mengajar murid-muridnya. Sepertinya Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya. Sepertinya waktu makin singkat. Tapi dia belum yakin apakah murid-muridnya sudah sungguh-sungguh mengenal dia dengan baik. Oleh karena itu dia membawa mereka ke Kaisaria Filipi. Baru di sana dia tanya, siapa aku? Itu merupakan satu hal yang bagus kita renungkan. Bayangkan, hidup dan pelayanan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan katakanlah bahwa sudah 1 atau 2 tahun, mungkin hampir 3 tahun. Waktunya tidak jelas. Yesus bersama murid-muridnya. Tapi dia masih nanya, menurut kamu siapa aku? Itu berarti pengenalan akan Yesus itu memang sungguh-sungguh butuh waktu, butuh pergaulan yang lebih dalam. Nah, Kaisaria Filipi, dulu kota itu namanya kota Pan. P-A-N. Pan. Bukan Partai Amanat Nasional. Bukan. Kata Pan adalah berarti sesuatu yang bersifat semesta. Ya, umum. Ingat saja, pandemik. Kata Pan itu berarti semesta. Oleh karena itu, saudara, kota Pan itu adalah kota, karena sudah di luar wilayah Galilea, kota yang penuh dengan kuil untuk para dewa. Dewa bangsa-bangsa, semua kuilnya ada di kota itu. Dan salah satu kuil yang terbesar adalah kuil untuk dewa Pan. Dewa Pan adalah dewa alam semesta. Dalam mitologi orang-orang Romawi Yunani dulu, dewa Pan itu dewa yang menguasai seluruh alam ini. Dia yang mengatur musim, dia yang mengatur bencana alam, dia yang mengatur kegemparan, dia yang mengatur semuanya yang menyangkut alam semesta ini. Gejala-gejala alam, dia yang atur semua. Itulah sebabnya kalau ada bencana alam, ada kerusuhan, ada kegemparan, orang menjadi panik. Sebagai kata panik itu berasal dari nama dewa Pan itu. Lalu, kenapa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke kota seperti itu? Baru dia tanya, siapa saya? Mengapa Tuhan sudah membawa murid-muridnya misalnya ke bait Allah? Baru di sana dia tanya, siapa saya?
Ini patut bagus untuk kita renungkan. Menurut saya ada suatu pelajaran di situ. Yesus bertanya kepada murid-muridnya justru di tengah-tengah lingkungan di mana orang menyembah dewa, menyembah Allah lain. Maksud saya begini, apa susahnya kita mengaku siapa Yesus di gereja? Apa susahnya kita mengaku Yesus di sama-sama lingkungan sama orang yang percaya kepada Yesus? Anak kecil juga bisa. Tapi mengapa Yesus mau murid-muridnya di tengah-tengah orang-orang yang menyembah dewa-dewa lain baru dia tanya siapa aku? Artinya Tuhan menuntut agar kita mengaku siapa dia justru di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengaku dia. Dia menuntut kita mengaku siapa dia di tengah-tengah orang yang bahkan mungkin antipati, membenci, memusuhi dia. Lalu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia tanya begini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia adalah gelar yang Tuhan Yesus pakai untuk dirinya sendiri. Dan kata orang, itu juga hal yang bagus buat kita untuk kita renungkan. Kita juga harus tahu apa kata orang lain tentang Yesus yang kita percayai. Tuhan Yesus mau agar murid-murid tahu apa kata orang-orang lain tentang Yesus yang mereka ikuti. Begitu juga kita harus tahu apa pandangan orang lain tentang Yesus, Tuhan kita. Kita harus tahu apa pandangan saudara-saudara kita yang Muslim tentang Yesus. Apa pandangan saudara-saudara yang Hindu-Buddha tentang Yesus. Apa pandangan orang komunis tentang Yesus. Apa pandangan orang ateis tentang Yesus. Kita harus tahu. Kita tahu supaya apa? Supaya kita makin mengidentifikasi kepercayaan kita sendiri. Supaya kita tahu apa beda kita dengan orang lain. Maka Yesus bertanya, kata orang, siapa aku? Dan murid-murid tahu. Mereka bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Padahal waktu itu Yohanes Pembaptis sudah dibunuh oleh Herodes. Tapi ada orang percaya bahwa Yohanes Pembaptis bangkit lagi. Sehingga muncul ketika Yesus muncul, ada yang mengatakan itu Yohanes Pembaptis. Ada juga mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia. Elia dan Yeremia adalah dua nabi perjanjian lama yang tinggi derajatnya di kalangan bangsa Israel. Dan bahkan dikatakan atau nabi. Dengan kata lain murid-murid tahu apa kata orang lain tentang Yesus. Setelah mereka jawab baru Yesus tanya, tapi menurut kamu sendiri siapa aku? Tetapi apa katamu siapakah aku? Perhatikan, kalau tadi ditanya kata orang siapakah anak manusia? Ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, dia tanya gini, siapa aku? Kata anak manusia sekarang diganti menjadi aku. Itu berarti saudara-saudara bahwa Yesus mau agar murid-murid menyatakan siapa Yesus bagi mereka. Dan Petruslah yang menjawabnya. Jawaban Petrus mengatakan begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Sama artinya dengan Kristus. Kata Kristus itu bahasa Yunaninya. Artinya orang yang diurapi. Jadi kata Mesias secara huruf harfiah artinya yang diurapi. Jadi ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, maksudnya engkau adalah yang diurapi. Dulu dalam perjanjian lama kalau raja-raja mau dilantik mereka diurapi oleh imam. Tapi ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus adalah raja yang diurapi langsung oleh Allah. Itu pengakuan Petrus. Dan kemudian Petrus mengatakan anak Allah yang hidup. Nah, masalahnya seringkali timbul karena salah paham mengenai terminologi anak Allah. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang salah mengerti. Mungkin juga kesalahan kita tidak menjelaskannya dengan benar kepada orang lain. Padahal anak Allah itu adalah gelar
sama seperti anak manusia. Itu gelar. Gelar saya sarjana teologi. Nama saya bukan sarjana. Saya bergelar sarjana teologi. Artinya dalam diri saya ada kompetensi dalam hal ilmu teologi. Walaupun S1. Jadi gelar anak Allah. Itulah gelar. Gelar untuk menyatakan bahwa Yesus itu ada di dunia, tapi dia datang dari Allah, berasal dari Allah. Dulu para kaisar juga biasa digelari putra dewa. Oleh karena itu Petrus mengatakan anak Allah yang hidup. Tapi kalau saya mau menjelaskannya secara sederhana, karena kalau menjelaskannya secara teologis itu agak rumit, tapi saya mau menyederhanakannya. Walaupun menyederhanakan sesuatu bisa saja kehilangan makna yang terdalam. Kira-kira begini, kalau orang bilang pendeta Raprap itu anak Ambon. Artinya apa? Bukan berarti saya dilahirkan dari belahan tanah di Ambon. Tapi ketika saya digelari anak Ambon, artinya saya ini berasal dari Ambon. Keturunan orang Ambon. Dan jangan lupa, saya hanya disebut anak Ambon ketika saya ada di luar Ambon. Kalau saya pulang ke Ambon, orang tidak bilang lagi saya anak Ambon. Ketika Yesus ada di dunia, mereka menggelari dia anak Allah. Bagi kita sekarang dia udah kembali ke Allah. Maka dia bukan lagi anak Allah seharusnya. Dia Allah. Dia Tuhan. Dengan kata lain, terminologi anak Allah itu tidaklah merupakan terminologi biologis. Ada banyak terminologi biologis tapi tidak bermakna biologis. Anak tangga. Anak kunci. Itu terminologi biologis tapi tidak bermakna biologis. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Ibu kota. Tidak pernah dipersoalkan di manakah bapak kota. Oleh karena itu, kesalahpahaman ini seringkali membuat sehingga kekristenan kita juga seringkali dilecehkan, diledek, dipermainkan. Padahal Yesus itu anak Allah. Apalagi terminologi teologis kita itu bisa menggiring orang untuk cenderung memahami secara biologis. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan saudara-saudara kita dari Katolik ada Bunda Allah. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti untuk mengatakan kalau ada anaknya siapa bidannya. Oleh karena itu saya berusaha menjelaskannya secara sederhana. Yesus adalah anak Allah. Itu adalah gelar. Sebuah gelar untuk menyatakan bahwa Yesus itu ada di dunia pada waktu itu. Tapi dia itu datang dari Allah. Berasal dari Allah. Ya ini penjelasan kalau di sekolah teologi kira-kira 1 semester kali ya. Tapi saya berusaha menyederhanakannya. Tapi kuncinya begini, Yesus adalah anak Allah. Itulah pengakuan Petrus. Dan pengakuan itu juga yang menjadi dasar dari pengakuan gereja. Katakanlah itu pengakuan iman perdana. Kalau Petrus pada waktu ditanya apa yang dia maksudkan dengan anak Allah, mungkin dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Karena Yesus berkata, bukan manusia yang kasih tahu sama kau, tapi Bapa di surga yang kasih tahu sama kau. Dengan kata lain, Petrus itulah yang pertama kali menemukan kemesiasan Yesus dan kealahan Yesus. Petruslah yang pertama kali menyatakan itu. Itulah sebab dalam ayat-ayat berikut yang tidak kita bahas adalah Petrus dikasih statement-statement yang sangat penting. Ya, dikatakan engkau adalah batu karang, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku.
dan alam maut tidak menguasainya, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang juga butuh penjelasan tersendiri. Tapi intinya adalah bahwa pengakuan kita, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Nanti kemudian gereja menjelaskannya belakangan makin hari makin sistematis dan makin hari makin jelas. Nah, pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana kita mengaku Yesus anak Allah dalam konteks kita masa kini? Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia di Nairobi 1975 dengan tema Yesus Kristus Kehidupan Dunia, dalam salah satu pembahasan topiknya adalah Confessing Christ Today. Mengaku Kristus masa kini. Jadi sejak 1975 itu, gereja-gereja sudah menggalakkan kesadaran bahwa Kristus tidak berubah. Sampai kapanpun Yesus itu tidak berubah. Tapi cara kita mengaku Dia harus berubah. Karena dunia berubah. Teknologi berubah. Sehingga cara kita mengaku siapa Yesus itu justru harus berubah. Makanya dikatakan confessing Christ today. Mengaku Yesus pada masa kini. Yesusnya tidak berubah. Tapi cara kita menghadirkan Kristus harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan oleh karena itu bagaimana kita bisa mengaku Yesus dalam konteks kita sekarang ini? Dalam konteks Indonesia sekarang ini. PGI dalam sidang raya di Nias 2014 bilang bahwa PGI punya empat konsentrasi kehadiran. Yang pertama, urutan dari PGI beda dengan urutan yang saya sebutkan di sini. Tapi 4 hal itu ada. Yang pertama kata PGI, kemiskinan. Bagaimana kita mengaku Yesus itu anak Allah justru di tengah-tengah konteks kemiskinan. Dengan kata lain, justru dalam konteks kemiskinan itu kita mesti menunjukkan Yesus itu Tuhan. Caranya gimana? Ya sederhana. Marilah kita menjadi orang yang suka berbagi. Mari kita menjadi orang yang suka peduli sama orang lain. Dan yang lebih penting, mari kita menjadi orang-orang yang hidup sederhana. Supaya orang melihat bahwa kita sedang menghadirkan Kristus yang adalah anak Allah. Justru dalam konteks kemiskinan. Konteks kedua, kata PGI adalah ketidakadilan. Bagaimana gereja menghadirkan Kristus dalam konteks di mana ada ketidakadilan? Menurut saya gereja harus minimal ikut melakukan keadilan. Setiap orang Kristen harus berlaku adil terhadap orang lain. Setiap orang Kristen harus selalu membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, konsentrasi PGI adalah kerusakan lingkungan hidup. Bagaimana kita menyaksikan Kristus adalah anak Allah di tengah-tengah kerusakan lingkungan hidup ini? Menurut saya, sederhana saja. Marilah kita menjadi, gereja itu menjadi umat yang pedulian sama lingkungan. Menjadi umat yang memperhatikan pelestarian lingkungan. Agar gereja sungguh-sungguh menghadirkan Kristus di situ. Nah, yang keempat, konsentrasi keempat, radikalisme. PGI menyebut bahwa konteks di mana gereja hadir di Indonesia adalah radikalisme. Nah, radikalisme inilah yang sepertinya sekarang lagi kencang-kencangnya. Kalau bahasa anak muda, lagi ngegas. Radikalisme. Lalu bagaimana kita, orang-orang Kristen di Indonesia,
mengaku Yesus itu Tuhan di tengah-tengah konteks radikalisme itu. Pada umumnya ada 3 macam sikap terhadap orang yang berbeda keyakinan. Saya pernah dengar ceramah dari seorang pendeta. Dia bilang begini, sikap terhadap orang lain itu yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, ada 3. Sikap pertama disebut eksklusivisme. Eksklusif, exclude, menyingkirkan orang lain. Pokoknya yang tidak sama dengan saya, sikat. Yang tidak sama dengan saya, habisi. Itu sikap eksklusivisme. Dan sikap eksklusivisme ini sepertinya ada banyak di Indonesia ini. Sikap kedua adalah pluralisme. Pluralisme. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Keyakinanmu keyakinanmu, keyakinanku keyakinanku. Jangan saling ganggu, hidup berdampingan. Itu sikap pluralisme. Dan sikap ketiga adalah sikap inklusivisme. Inklusif. Merangkul orang lain tanpa kehilangan jati diri. Merangkul orang lain, hidup bersama orang lain, menghargai orang lain, tapi tetap menjaga jati diri. Di tengah-tengah radikalisme, kita mengaku siapa Tuhan itu. Siapa Yesus yang kita percayai. Dan yang penting adalah bahwa kita harusnya inklusif. Bukan eksklusif. Bukan juga pluralis. Tapi inklusif. Nah, supaya kita bisa mengaku seperti itu, maka mau tidak mau, tema kita hari ini bicara mengenai gereja harus dibaharui. Cara-cara kita harus dibaharui. Cara pandang kita harus dibaharui. Cara kita menjelaskan juga harus berubah. Cara kita memahami iman kita di tengah-tengah konteks seperti itu harus dibaharui. Makanya tema hari ini, Allah membaharui gereja. Supaya gereja itu bisa hadir dengan tepat di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga orang Kristen secara pribadi. Ya, kita hadir di tengah-tengah orang lain. Marilah kita mengubah cara hadir kita. Cara hadir yang tidak sekedar lagi seperti zaman dulu. Tapi marilah kita menghadirkan siapa Yesus bagi kita dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Yang menarik adalah hal kedua, bahwa Yesus melarang murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Dan Tuhan Yesus beberapa kali menurut kitab-kitab Injil melakukan hal itu. Ketika dia membangkitkan anak Yairus, dia larang orang-orang jangan kasih tahu kepada siapapun. Ketika dia mengusir setan dan setan-setan itu mau berteriak dia adalah Mesias, Yesus melarang setan-setan itu jangan kasih tahu. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, dia juga melarang banyak orang untuk jangan kasih tahu siapa Mesias itu. Juga dalam bacaan kita ini. Kenapa dia melarang murid-muridnya jangan kasih tahu bahwa dia Mesias? Memang Petrus mengaku Yesus adalah Mesias. Tapi Mesias dalam gambaran Petrus adalah Mesias duniawi. Mesias penakluk. Mesias yang nanti mengangkat senjata melawan Roma. Dan gambaran Mesias dalam diri Petrus dan murid-murid waktu itu tidaklah sama dengan gambaran Mesias dalam diri Yesus. Kemesiasan Yesus adalah kemesiasan yang berbeda. Memang Yesus itu hebat. Punya kuasa yang hebat. Tapi kemesiasan Yesus itu justru harus melalui jalan salib. Penderitaan.
Setelah saya bahas ini semua, baru saya menuju ke tema khotbah yang ditetapkan oleh PGI. Allah membaharui gereja. Jadi inti-intinya sebenarnya inti sederhana. Tuhan Yesus kita itu tidak berubah. Dia anak Allah, dia Tuhan. Tapi cara kita menghadirkannya harus terus-menerus berubah. Di tengah-tengah situasi pandemi, bagaimana kita menghadirkan Kristus? Di tengah-tengah situasi pandemi kita tidak hanya mengatakan Yesus itu Tuhan. Udah bukan zamannya lagi. Di tengah-tengah radikalisme kita tidak bisa datang katakan Yesus itu anak Allah. Tidak. Butuh cara-cara yang lain. Cara-cara baru. Makanya kita butuh pembaharuan. Bagaimana pembaharuannya? Saya belum tahu. Salah satu tema PGI adalah Roh Kuduslah yang membaharui gereja. Oleh karena itu kuncinya sederhana saja. Apakah setiap orang Kristen, juga organisasi gereja, komunitas gereja selalu terbuka kepada hal-hal yang baru, selalu memberi diri diubah, dibaharui. Visi misi kita mungkin kita harus rubah. Juga secara pribadi, cara kita bergaul dengan tetangga kita, cara kita hadir dalam pekerjaan kita harus berubah untuk menghadirkan Kristus dalam kesaksian kita kepada orang lain. Jadi Yesus itu tidak berubah. Tapi cara kita bersaksi tentang Dia harus berubah. Selamat berubah dan selamat tetap meyakini Yesus itu anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, di dalam dunia ini, khususnya di tengah-tengah konteks bangsa kami. Kami bersyukur bahwa dari waktu ke waktu Engkau memelihara gerejamu, memelihara setiap anak-anakmu untuk tetap hadir dan menghadirkan Kristus sebagai Tuhan di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih juga untuk komunitas kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading, sebagai sebuah komunitas oikumenis, di mana di sini juga kami menghadirkan Kristus. Kami mohon Tuhan, berkatilah seluruh penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan oleh dan di dalam Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini, agar supaya semua pelayanannya berdampak bagi kesaksian kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua program-program, semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19 ini. Semoga kami tetap dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang kami alami sepanjang hidup kami di pekan yang lampau. Secara khusus kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Kami bersyukur karena Tuhan menambahkan setahun usia Ibu Dora Marpaung Simbolon, untuk Ibu Irma Surbakti, untuk Saudara Marnala Maria Manulung, untuk anak Abraham Ishak Tohata, untuk Ibu Adolfina Ugui, untuk anak Anggika Kesia Tobing, untuk Saudara Brian William Alexander Kambong, untuk Ibu Dinar Nelly Siahan, dan untuk Saudara Herta Kartika Widya Murti. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia mereka. Semoga dengan bertambah usia, mereka makin hari makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertambah berhikmat, dan makin diberkati.
Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan datang, lawat dan rawat mereka dalam segala kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Sihaya, untuk Bapak Ari Lengkong, dan untuk Ibu Ani Dila Rihite. Tuhan, Engkau tahu beban gangguan kesehatan mereka, Engkaulah yang menopang mereka. Berkatilah keluarga mereka yang mendukung, berkatilah segala upaya untuk penyembuhan mereka. Berikanlah kepada mereka daya tahan, iman yang kuat, kesabaran, dan penyerahan diri kepada rencana Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua warga dan keluarga dalam gereja kami. Biarlah Engkau yang tahu setiap pergumulan keluarga masing-masing. Engkau tahu masalah yang dihadapi, cita-cita, harapan, dan kendala-kendala yang dihadapi. Engkau tolong setiap keluarga, setiap orang. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk keluarga Bapak Boy Pandeleke, untuk keluarga Richard Jerome Nathan, untuk keluarga Engelhard Larumunde, untuk keluarga Ricky Konrad Tigor Pandapotan Sihaan, dan untuk keluarga Leonard Nguru. Tuhan, kami bawa keluarga ini secara khusus ke hadirat-Mu, Engkau yang secara khusus melawat mereka dan menopang mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia khususnya, agar gereja-gereja di Indonesia ini dapat mampu untuk menghadirkan Kristus dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang sesuai dengan konteks kami di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk gerakan oikumene di Indonesia. Semoga gerakan oikumene di Indonesia juga makin hari makin berdampak, sehingga oleh kesatuan kami, orang dapat mengenal Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami. Tolonglah pemerintah kami, agar pemerintah kami mampu untuk mengatasi berbagai kendala yang ada sekarang ini. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 dengan dampak-dampaknya sosial, politik, ekonomi. Kami mohon Tuhan, tolonglah agar pada waktunya pandemi ini boleh berakhir. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah terinfeksi. Tuhan berkati perawatan mereka, agar mereka juga makin hari makin memperoleh kesembuhan. Para dokter, perawat, tenaga medis, dan non-medis yang langsung berhadapan dengan orang-orang sakit, lindungilah mereka, peliharalah mereka. Hiburkanlah keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena keluarga mereka meninggal dunia. Pasti kami yakin ada rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Kami berdoa untuk proses penemuan obat maupun vaksin untuk wabah ini. Kami berdoa semoga semua yang sedang dilakukan boleh diberkati Tuhan. Di atas semuanya kami mohon, ingatkan kami bahwa Tuhan sedang mengajar kami, Tuhan sedang menuntun kami untuk makin rendah hati di tengah-tengah wabah ini. Kami berdoa untuk jemaat kami di sini. Berkatilah setiap orang dalam pergumulannya. Para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang hidup berkekurangan, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka. Mereka yang merindukan jodoh, pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berkati juga pekerjaan kami masing-masing. Biarlah melalui pekerjaan kami memperoleh penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup kami, bahkan untuk menolong orang lain. Anak-anak kami dalam pendidikan, persekolahan, pergaulan mereka, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, agar mereka bertumbuh dalam iman, cerdas dan pandai demi hari depan mereka. Pekan depan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai kami, tuntun kami. Apapun yang terjadi, berikanlah kepada kami hikmat untuk menerimanya dalam keyakinan apa yang Tuhan rancangan buat kami semuanya pasti adalah baik. Ini doa syafaat kami
doa syukur kami, doa permohonan kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Keesan nomor 554. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan dalam pembaharuan yang dilakukan terus-menerus oleh Roh Kudus. Dan inilah janji dan jaminan berkat Allah bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.